Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Deni Sinaga dengan NPM 207555072 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang laporan arus kas PSAK 2. Nah, apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Adapun manfaat laporan arus kas diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Manfaat informasi arus kas bagi pengguna laporan keuangan itu menyediakan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian sebagai dasar untuk menilai kemampuan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Kemudian, meningkatkan keterbandingan pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan dampak penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Arus kas perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Adapun beberapa contoh dari aktivitas operasi, yaitu yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa dan untuk kepentingan karyawan. Ketiga, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis. Yang keempat, pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Dan yang terakhir, pendanaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang kedua, yaitu arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan di masa depan. Bahan utama penyusunannya adalah aset tidak lancar komparatif. Nah, begitu juga ada pun contoh dari aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan atau penjualan aset tetap, aset tak berwujud, aset jangka panjang lain, instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain, kepentingan dalam ventura bersama, future contracts, forward contracts, option contracts, dan swap contracts, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Nah, kemudian pendanaan atau pengembalian uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dilaporkan atas kas neto. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dilaporkan atas dasar arus kas neto. Yang ketiga, ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Adapun contoh dari aktivitas pendanaan yaitu yang pertama, penerimaan kas dan penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Yang kedua, pembayaran kas pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas.
Ketiga, pelunasan pinjaman. Keempat, pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Dan metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi, serta pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas, investasi pendanaan di masa lalu atau di masa depan. Di sini dianjurkan melaporkan dengan metode langsung, yaitu berarti informasinya yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, aset lancar komparatif, dan yang terakhir, liabilitas jangka pendek komparatif. Kemudian, pelaporan arus kas atas dasar neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi, atau pembiayaan rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran untuk diproses dengan perputaran yang cepat, jumlah besar dan jangka waktu singkat, atau transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek. Dan yang terakhir, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto. Selanjutnya adalah laporan arus kas dalam valuta asing atau falas. Arus kas yang timbul dari transaksi falas dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah falas dengan kurs antara mata uang fungsional dengan falas pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan falas pada tanggal transaksi arus kas. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan kurs falas bukan merupakan arus kas. Selanjutnya ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga, yaitu beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan atau alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Kemudian dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jumlah bunga yang dibayarkan diungkapkan dalam laporan arus kas, baik yang diakui sebagai beban atau yang dikapitalisasi. Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Bunga dan dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas investasi karena merupakan imbal hasil investasi. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Di sini ada bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini arus kas dari aktivitas operasi ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga dan beban keuangan, penerimaan bunga dan penghasilan keuangan, dan pembayaran untuk beban operasional lainnya. Di sini juga penjualan neto, beban pokok penjualan, beban gaji, bagian penjual ditambah bagian administrasi umum. Ada beban pajak penghasilan, beban keuangan, penghasilan keuangan, bunga dan dividen, beban operasional, beban penjualan, beban admin dan umum,
minus beban gaji. Selanjutnya, contoh perhitungan PT ABC laporan arus kas. Nah, di sini sudah tersedia laporan laba rugi dan neraca komparatif. Nah, yang pertama untuk membuat laporan arus kas itu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini yang pertama penerimaan dari pelanggan. Di sini bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi ada penerimaan dari pelanggan. Itu penjualan neto. Kita lihat penjualan netonya sebesar 1.245. 1.245. Di sini jika terjadi kenaikan maka akan dikurangi, dan jika terjadi penurunan maka akan ditambah. Kemudian di sini dia dikurang dengan piutang. Kita lihat di sini piutang selisihnya di sini adalah 50. Maka terjadinya kenaikan. Jika terjadi kenaikan, maka dia akan dikurangi. Maka 1.245 dikurang 50 sama dengan 1.195. Kemudian ada pembayaran dari pemasok. Nah, pembayaran dari pemasok di sini beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya di sini sebesar 880. Min 880. Dia selisihnya menurun. Kemudian persediaan. Kita lihat di sini persediaannya yaitu min 30. Menurun. Jika terjadi penurunan, maka dia akan dikurangi. Maka di sini 880. Nah, di sini yang kedua, pembayaran dari pemasok. Pembayaran kepada pemasok itu beban pokok penjualan. Nah, di sini beban pokok penjualannya itu min 880. Maka terjadinya penurunan. Kemudian utang dagang. Kita lihat di sini utang dagangnya itu utang dagang sebesar 25. Di sini min 25, maka berarti terjadinya penurunan. Jika terjadi penurunan, maka dia akan ditambah. Artinya 880 ditambah 25. Kemudian ada persediaan. Persediaan di sini yaitu min 30. Min 30 berarti terjadinya penurunan. Jika terjadinya penurunan pada persediaan, maka dia akan dikurangi. Maka 880 ditambah 25 dikurang 30, maka hasilnya 875. Kemudian pembayaran kepada karyawan. Pembayaran kepada karyawan di sini ada beban gaji. Kita lihat beban gajinya di sini yaitu min 200. Min 200. Maka ditulis min 200. Kemudian pembayaran pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Di sini pajak penghasilannya itu ada 35. Selanjutnya pajak penghasilannya itu selanjutnya ada pembayaran pajak penghasilan, yaitu beban pajak penghasilan. Di sini beban pajak penghasilannya minus 35, artinya terjadi penurunan. Selanjutnya itu pajak di muka. Nah, pajak di muka di sini sebesar 17. Jika dia terjadi kenaikan, maka dia akan mengurang. Maka 35 dikurang 17 sama dengan 18. Kemudian ada pembayaran bunga. Pembayaran bunga. Maka di sini beban bunga. Beban bunganya di sini adalah 15. Min 15 artinya terjadi penurunan. Selanjutnya yaitu utang bunga. Utang bunganya di sini adalah minus 2. Terjadi penurunan. Jika terjadi penurunan, maka dia akan ditambah. Maka 15 min 15 ditambah 2 sama dengan min 17. Kemudian pembayaran untuk beban operasional lainnya. Di sini beban operasional lainnya yaitu selanjutnya pembayaran untuk beban operasional lainnya. Nah, di sini kita lihat beban sewanya sebesar minus 40, artinya terjadi penurunan. Kemudian sewa dibayar di muka, di sini terjadinya penurunan yaitu min 8.
Maka 40 dikurang min 8. Dia min 8 karena jika terjadi penurunan, maka dia akan mengurang. Maka 40 dikurang 8 sama dengan 32. Kemudian jumlah arus kas dari aktivitas operasi itu yaitu 53. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Di sini penjualan aset tetapnya sebesar 219, maka langsung ditulis 219. Kemudian pembelian aset tetap sebesar 200, jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasinya sebesar 19. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini pembayaran utang obligasi jatuh tempo yaitu 40. Kemudian pembelian kembali saham biasa minus 38, yaitu artinya selisihnya itu terjadi penurunan. Kemudian jumlah arus kas dari aktivitas pendanaannya yaitu minus 78. Sini kenaikan atau penurunan arus kasnya yaitu min 6. Karena di sini selisih kasnya itu adalah minus 6. Nah, di sini dimasukin arus kas awal tahunnya itu yaitu sebesar 22 dan arus kas akhir tahun sebesar 16. Nah, begitulah penyusunan dari laporan arus kas. Sekian video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih.